Halo Bapak Ibu semuanya, selamat ketemu lagi dengan saya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bidang kesiswaan yaitu tentang PKT. Bapak Ibu, di dalam pembelajaran PKT tentunya selain melalui pembelajaran dalam kelas yang terjadwal, kita juga berusaha untuk menghidupi semangat PKT kita melalui kegiatan-kegiatan yang implementatif bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kita bisa mencoba melihat contoh video yang dibuat oleh anak-anak kita yang semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan juga eh, peserta didik yang lain untuk bisa membuat seperti ini. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Halo, perkenalkan nama aku Yunita. Jadi, pada video kali ini aku akan menceritakan tentang kehidupan aku selama di pagi hari. Wait. Kalian dengarkan suara alarm itu? Nah, itu tuh suara alarm yang selalu membangunkan aku pada pagi hari. Salah satunya sih gitu. Abis bangun nih, merengangkan badan bentar, terus abis itu bangun dan mengucapkan syukur pada Tuhan. Ingat, mengucapkan syukur itu penting banget. Terima kasih pada Tuhan karena udah memberikan kita kehidupan yang baru pada hari ini. Kalau kebiasaan aku di pagi hari abis bangun, abis mengucapkan syukur, aku pasti ngikat rambut aku dulu nih biar nggak ganggu aku saat melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, ikat rambutnya kelar. Nah, abis itu aku melanjutkan aktivitas aku nih. Aktivitas yang pertama yang aku lakukan di pagi hari itu adalah merapikan kasur atau tempat tidur yang aku tempati saat ini. Nah, kalian tahu gak sih, kegiatan yang aku lakuin ini tuh kayak menerapkan nilai compassion dalam CC5+. CC5+ atau dengan C besarnya itu adalah compassion yang berarti turut merasakan beban penderitaan orang lain, bersama-sama memikul beban penderitaan dan bangkit mengatasi penderitaan itu bersama-sama. Itu berarti kita nggak perlu lagi suruh orang lain untuk merapikan tempat tidur kita, guys. Beresin tempat tidur beres, lipat bed cover udah rapi. Habis itu lanjut tidur. Hah, lanjut tidur? Beneran enggak tuh? Enggak kok guys, bohongan. Kalau beneran terjadi nanti alarm yang lain bunyi. Kalau tempat tidur udah rapi, langsung deh bangun, berdiri, terus langsung nyalain lampu dan buka gordennya and say, "Hello, good morning." Jadi, itu cerita kehidupan aku pada pagi hari ini. Tunggu cerita kehidupanku selanjutnya di video-video berikutnya ya guys. Thank you for watching. God bless you. Nah, itu tadi Bapak Ibu salah satu contoh hasil karya dari anak-anak kita yang bagus dan juga tidak sekedar hanya apa gambar video pendek yang hanya mematikan saklar, memencet remote, itu sepertinya kurang menarik. Tapi kalau dibuat seperti ini, itu nantinya menjadi menarik. Nah, mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa nilai-nilai dasar PKT itu adalah berasal dari CC5+ kita yang selama ini kita hidupi, mulai dari compassion, celebration, competence, conviction, creativity, community, kedisiplinan, kejujuran, dan juga KPKC. Ya, kita menghidupi nilai-nilai itu sebagai upaya untuk memberikan output yang baik bagi lulusan-lulusan Tarakanita. Nah, dalam penerapan PKT ini, selain melalui pembelajaran di kelas, kita berharap bahwa diterapkan secara baik dalam lingkungan di sekitar peserta didik kita ya, baik di saat ini masa PJJ tentunya di rumah ataupun nanti di lingkungan sekitar dari seluruh peserta didik kita dan juga lulusan-lulusan yang ada di sekolah Tarakanita. Nah, dari pembelajaran PKT sendiri, di dalam buku panduan PKT di setiap kelas itu sudah dijelaskan tentang apa saja kompetensi dasar yang diajarkan sesuai dengan levelnya. Ya, tentunya dalam setiap level itu uh, terkandung nilai-nilai tadi. Ada yang kedisiplinan, kejujuran, compassion, celebration, dan juga di situ dijelaskan adanya indikator-indikator yang ingin dicapai. Nah, indikator ini yang bisa juga menjadi bahan kita untuk mendorong anak-anak didik kita untuk bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
ya. Jadi harapannya di masa pandemi ini nanti setiap minggu sesuai dengan tema yang ada di kelas Bapak Ibu, kompetensi dasar yang diajarkan sesuai dengan waktunya di kelas Bapak Ibu, itu bisa diambil salah satu bentuk kegiatan implementasinya ya. Misalnya dalam minggu pertama membahas tentang atau bulan ini membahas tentang celebration. Nah, di dalam masa kita membahas pembelajaran tema tentang celebration, itu kita berusaha untuk mengajak anak menerapkan nilai-nilai celebration itu di rumah, ya. Nah, nanti dari penerapan-penerapan itu kita bisa wujudkan dalam bentuk laporan. Ya, laporannya bisa tadi seperti yang dicontohkan karya anak kita Yunita itu dalam bentuk video pendek atau juga dalam bentuk dokumentasi kolase foto yang menunjukkan bahwa itu bagian atau bentuk dari implementasi PKT ini. Ya, tentunya harapannya hasil karya ini bisa memberikan penjelasan meskipun tidak ada kalimatnya, tetapi ketika ada orang lain yang menonton itu, oh ini bentuk dari PKT-nya, oh ini bentuk dari celebration. Nah, jadi sehingga gambar yang nanti ditunjukkan itu sudah bisa memberikan keterangan, ya. Dan itu nanti bukti itu diharapkan bisa dikumpulkan melalui wali kelas yang bisa dikumpulkan secara periodik dengan perjanjian di setiap kelas masing-masing. Nah, kenapa kita harus menerapkan aktivitas refleksi? Ya tentunya selain kita pada masa pandemi ini tidak bisa ketemu secara langsung, tentunya kita mempunyai tujuan yang lebih lebih besar, lebih jangka panjang, yaitu implementasi dari pendidikan Tarakanita. Nah, kita semua tahu bahwa konsen dari lembaga selain pandai dalam bidang akademik, juga kita mempunyai karakter yang baik, membangun budaya yang baik, memberikan ruang yang baik bagi seluruh komunitas yang ada di Tarakanita. Ya, dan juga diharapkan dari pola pembelajaran baik secara include dalam kurikulum maupun dalam implementasi keseharian itu akan menjadi semakin nyata hasil dari pendidikan ini, yaitu salah satunya adalah misalnya dengan tumbuhnya karakter yang berciri khas CC5. Bisa dicontohkan misalnya ketika nanti sudah bekerja di tempat kerja atau berada di komunitas tertentu, anak-anak Tarakanita dengan sendirinya akan peduli terhadap lingkungan, akan peduli terhadap sesamanya. Nah, itu menjadi wujud dari outcome yang diharapkan oleh lembaga. Nah, ini adalah alur yang diharapkan nanti bisa mendapatkan apa ya, dukungan dari Bapak Ibu wali kelas semua sehingga nanti kegiatan ini bisa terimplementasi dengan baik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kompetensi dasar tetap sesuai dengan kelas masing-masing, dokumentasinya bisa bentuk foto, video atau cerita bergambar, dikumpulkan sesuai dengan perjanjian di kelas masing-masing, dan nanti bagi dokumentasi-dokumentasi yang baik kita akan publikasikan melalui media sosial sekolah. Nah, itu semoga memacu anak-anak kita untuk membuat dan melakukan implementasi ini dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, ini ada contoh implementasi dari pertemuan semester lalu, ya, yang sudah diberikan contoh-contoh kegiatannya. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa men-sharekan ini kepada peserta didik. Tentunya boleh ditambah sesuai dengan konteks nilai yang dihidupi, ya. Tidak harus sama persis dengan apa yang tertulis di slide ini, ya. Sehingga juga semakin banyak apa hal-hal yang kita bisa hidupi dari kehidupan nyata yang kalau ini kemarin masih belum maksimal bisa semakin dimaksimalkan. Nah, ini adalah contoh yang kita hidupi di semester berikutnya. Bisa saling diskusi antar wali kelas, lintas paralel, bisa menyepakati juga nanti bisa komunikasi untuk bisa membuat contoh-contoh kegiatan yang lebih aktual mungkin untuk saat ini untuk dalam rangka implementasi PKT ini. Nah,
Itu tadi Bapak Ibu berkaitan dengan upaya kita untuk mengimplementasikan PKT. Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri, tentunya butuh sekali dukungan dari Bapak Ibu Wali kelas dan juga teman-teman yang lain, sehingga nanti semua upaya untuk menghidupi nilai CC5 Tarakanita itu akan semakin baik. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa memberikan motivasi dan gambaran kita bagaimana mengelola kegiatan PKT ini menjadi semakin baik. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Salam Tarakanita.